Halo guys, Tony di sini. Kembali lagi dengan channel kesayangan kalian semua, yaitu Ahmad Fatoni Ramadan Channel. Pada kesempatan video kali ini, seperti judul di sini atas ini, yaitu tutorial pengembangan sistem informasi. Nah, sebelum memulai pembahasan tutorial ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapatkan info terbaru dari video updatean dari channel kami. Nah, jangan lupa like juga, share, dan komen di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin menyampaikan pendapat atau kekurangan dalam video ini, silakan kalian komentar di link komentar di bawah video ini. Langsung saja kita tanpa basa-basi cek itu. Apa sih itu pengembangan sistem informasi? Di pengembangan sistem informasi itu sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau sistem development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Secara keseluruhan memperbaiki sistem yang ada. Jadi sistem yang sudah ada sebelumnya kemudian diperbarui dengan sistem pengembangan, kemudian muncullah sistem yang baru dari pengembangan sistem itu. Nah, alasan pengembangan sistem informasi ini yaitu satu, adanya permasalahan, kemudian adanya ketidakberesan, adanya pertumbuhan organisasi, kemudian untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada, terus adanya instruksi atau pimpinan pemerintahan. Seperti itu untuk pembukaan dalam pengembangan sistem informasi itu. Nah, untuk yang pertama dalam pengembangan sistem informasi itu yaitu pertama perencanaan atau planning. Nah, dua hal yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan sistem itu ada dua, yaitu project development planning dan master planning. Pada project development planning ini berisi asas manfaat dan biaya, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kemudian ada kebutuhan keuangan dan jadwal, serta pengembangan dan implementasi sistem aplikasi. Jadi untuk pengembangan ini kita direncanakan. Jadi masalah untuk manfaat ini apakah manfaat ini planningnya buat apa, kemudian untuk biaya juga harus diperlukan untuk pengembangan sistem informasi tentunya ya. Kemudian ada kebutuhan perangkat keras seperti ya hardware, terus laptop misal, komputer, dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak ya misalnya kayak perangkat lunak untuk mengcoding atau membuat sistemnya, seperti kayak ya ada yang namanya JavaScript, kemudian ada Visual Studio dan sepertinya itulah. Nah, kemudian ada kebutuhan keuangan. Tentunya dalam pengembangan sistem informasi itu diperlukan kebutuhan keuangan. Nah, misal untuk kebutuhan yang orang analisisnya itu pasti untuk menganalisa data atau ini pasti perlu dia biaya atau kebutuhan uang untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian untuk programmer juga kalau untuk program pasti butuh lah namanya uang kopi, seperti itu. Kemudian ada jadwal dan pengembangan implementasi sistem. Jadi sebelum memulai pengembangan sistem informasi itu harus diperlukan jadwal dulu. Jadi jadwal untuk pengembangan dan implementasi sistem aplikasinya. Jadi dimulai dari awal, jadi mulai analisa di jadwal, kemudian desainnya di jadwal, kemudian pengembangannya di jadwal, kemudian ada lagi testingnya. Jadi testing itu hari keberapa atau tanggal berapa, kemudian untuk implementasi dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu master plan. Jadi master plan ini merupakan jangka perencanaan yang lebih lama. Jadi berisi apa saja yang harus ada dalam sistem aplikasi ini, bagaimana mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan kemana aplikasi sistem informasi ini akan dibawa. Jadi pada master plan ini akan diinformasikan status project yang menjadi prioritas, kriteria prioritas, dan juga timetable. Nah, di master plan ini jadi misal dalam suatu development itu, jadi itu kan master plan, status project yang penting sama yang tambahan atau pokoknya tambahan lah, project tambahan, mana yang merupakan kriteria yang dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu, agar untuk master planning ini seperti itu. Nah, itu aja untuk dua
hal yang diperlukan dalam perencanaan ya, jadi planning dalam pengembangan sistemnya. Nah, langkah yang kedua yaitu analisa. Analisis atau merupakan tahapan untuk mengkompilasi atau mengolah data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data menjadi jabaran informasi sebagai dasar mendesain dan mengimplementasi aplikasi. Kemudian analisis ini dilakukan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang sehingga desain dan implementasi mengakomodir secara lengkap sebagai kebutuhan atau syarat sistem yang sesuai dan baik. Jadi analisis ini sebagai analisis itu kita harus mengumpulkan informasi beberapa kebutuhan. Misal di sistem yang lama terdapat kekurangan atau kurang update. Misal saya ambil contoh itu, misal di sistem yang lama belum ada namanya kirim email atau download file. Nah, untuk analisis itu kita harus menulis atau mencatat semua kebutuhan klien atau user yang ingin membuat pembaruan dalam sistemnya. Kita harus catat dan akan diberikan kepada si pembuat aplikasi atau desain dan implementasinya. Di semua kebutuhan yang ada di klien itu nanti akan dikumpulkan dan diserahkan ke tim yang untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem itu. Lanjut untuk langkah yang ketiga yaitu desain. Nah, setelah analisis yang didapatkan itu diserahkan ke bagian desain sistem ini menerjemahkan hasil analisis ke dalam rancangan aplikasi untuk memudahkan membuat aplikasi. Contohnya desain flowchart, tampilan aplikasi, desain database, sitemap, dan lain-lain. Nah, untuk desain flowchart coba saya contohkan ya di sini. Contoh flowchart itu seperti ini. Jadi ada flowchart. Nah, di sini kalau ini misal contohnya itu untuk desainer itu atau desain sistem itu ya, dia mendesain diagram kelas. Kayak kalau contohnya ini, maaf sebentar ya. Nah, kalau di sini kan ini dia desain tabel untuk database. Si pengimplementasi atau programmernya itu untuk mengimplementasinya ke database. Jadi disusun dulu diagramnya, dibuat diagram konsep database-nya. Misal ada tabel transaksi, kemudian tabel harga, dan lain-lain. Nah, itu untuk bagian desain sistemnya. Ada tampilan aplikasi, semisal kayak tampilan aplikasi, contohnya tampilan aplikasi. Misal tampilan aplikasi yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, misal seperti ini. Nah, si desainer itu dia menggambar atau ya ortoretan di kertas, nanti akan juga di-convert ke yang lebih rapi. Nah, misal tampilan aplikasi atau sistemnya, misal di desain untuk tampilan pertama itu seperti apa, tampilan kedua seperti apa, dan tampilan berikutnya seperti apa. Itu untuk mendesain sistemnya. Nah, kemudian pengembangan. Di dalam pengembangan ini, si developer atau programmer itu mulai dia untuk mengcoding dan membuat sistemnya. Jadi dalam pengembangan pembuatan sistem ini, si programmer itu menentukan tabelnya. Jadi membuat database dan lain-lain. Kemudian membuat form. Membuat form dan tampilan. Membuat form dan tampilan itu sebagai contohnya kayak tampilan dashboard, tampilan menu utama, tampilan login, dan lain sebagainya. Kemudian untuk query itu menambah data ke dalam sistem. Jadi setelah programmer membuat database atau tabel, kemudian programmer itu menampilkan isi database atau tabel ke dalam form tampilan, namanya query. Nah, jadi seperti kalau misal kita daftar di daftar sekolah online. Nah, itu merupakan query. Jadi si user atau pendaftar itu akan menginputkan nama dan lain-lain. Nah, begitu telah selesai, nanti akan muncul beberapa informasi tentang yang pendaftar.
Nah, itu namanya query. Kemudian yang keempat yaitu si pengembang ini atau programmer ini membuat report, membuat suatu laporan, karena ini merupakan sistem informasi. Sistem informasi itu ya harus menunjukkan informasi atau laporan ya. Contoh kalau misal di report itu laporan ya, kalau laporan penjualan, laporan hasil analisa penjualan dalam setahun, dalam 2 bulan, dalam sebulan, atau seperti itu. Nah, ya untuk bagian keempat, yaitu tahap keempat, yaitu si programmer ya membuat suatu laporan. Nah, selanjutnya untuk bagian kelima yaitu hardware. Jadi si programmer juga harus menyusun atau membuat atau menyiapkan hardware sebagai pendukung sistem. Contohnya kalau misal kita membuat sistem informasi point of sale atau penjualan, nah itu kan ada satu hardware yang dibutuhkan dalam sistem itu. Contohnya scan barcode, kalau misal sistem itu menggunakan barcode scanner. Kemudian ada lagi printer. Nah, printer itu untuk mencetak informasi yang ada di sistem itu kemudian dalam kertas. Jadi si developer juga harus mendesain atau menyiapkan hardware pendukung sistemnya. Kemudian ada jaringan, yang keenam jaringan. Jadi jaringan ini si developer juga harus memikirkan konsep untuk sistem informasi ini lebih mudah diakses melalui koneksi internet. Nah, untuk tahap tutorial yang kelima yaitu testing. Jadi setelah semua proses yang dikerjakan oleh programmer, selanjutnya dilakukan testing terhadap sistem informasi yang sudah dibuat programmer. Testing ini bisa dilakukan oleh programmer itu sendiri, tentunya harus melibatkan orang lain untuk testingnya agar lebih teliti. Soalnya terkadang programmer itu tidak teliti terhadap pekerjaan yang dia kerjakan sendiri. Mungkin lebih teliti dengan orang lain seperti itu. Nah, hal yang harus dilakukan dalam testing ini, jadi yang pertama pengujian fungsi. Apakah fungsi dari sistem bisa dibuka atau digunakan sesuai tujuan awal? Kemudian yang kedua, menguji form yang sudah dibuat, apakah terjadi kesalahan dalam query atau pengambilan data. Jadi menguji report itu mengecek apakah data laporan yang dikeluarkan sesuai dengan data yang diinputkan. Kemudian menguji keseluruhan sistem. Jadi sistem itu diuji semuanya, mulai dari login, mulai dari cara bukanya, terus login, lemot atau lambatnya pengaksesan, kemudian ada lagi apakah masih ada bug atau error. Kalau misal bug itu mungkin ada beberapa foto atau gambar yang tidak tampil, ada menu yang tidak tampil, ada yang menu yang tidak bisa diklik, dan lain sebagainya. Nah, setelah melalui beberapa testing, kemudian dilakukanlah implementasi. Jadi tahap ke-6 ini yaitu implementasi. Nah, implementasi ini sistem yang sudah selesai melalui testing kemudian diimplementasikan atau diberikan kepada klien agar bisa digunakan. Tentunya sistem kalau sudah dibuat ya kita harus serahkan ke kliennya agar bisa digunakan sesuai dengan tujuan si klien. Nah, tentunya sistem yang akan diimplementasikan ini harus lulus tahap testing. Nah, kemudian langkah yang ketujuh yaitu tahap ketujuh, pengoperasian dan pemeliharaan atau maintenance. Jadi dalam pengoperasiannya, alangkah baiknya si developer atau programmer membuatkan atau membuat buku tutorial atau manual book, kemudian diberikan kepada klien atau user agar user dan klien bisa menggunakan sistem yang sudah dikembangkan atau sistem yang sudah diupdate, yang sudah terbaru. Nah, untuk pemeliharaan, user atau klien juga harus diberikan informasi developer sedang melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap sistem. Dan tentunya kalau soal pemeliharaan itu akan dilakukan oleh developer atau programmer secara berkala agar sistem ini tidak error, atau istilahnya kalau misal di istilah penyimpan data ya kepenuhan lah. Jadi harus di maintenance dan diperbaiki. Kalau misal dalam hal komputer ya harus di service dan lain-lain. Nah,
Untuk pemeliharaan atau perawatan di sini bertujuan agar sistem informasi yang sudah dikembangkan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau tanpa perawatan atau maintenance, sistem informasi itu ya digunakan secara terus-menerus tanpa adanya maintenance, pasti akan error atau rusak. Nah, diperlukannya maintenance agar sistem ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itulah untuk pemeliharaan dan maintenance-nya. Nah, mungkin itu saja dari tutorial dalam pengembangan sistem informasi ini. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Kelebihan dan kekurangan video ini saya minta maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, kemudian subscribe tentunya, kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan informasi terupdate atau terbaru dari channel ini. Ya, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Avaro Ahmad Fatoni Ramadan channel. Bye. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng agar kalian dapat notifikasi video baru saya.